Halo guys, kembali lagi di video aku. Nah, di video kali ini aku akan membahas 15 rumus yang sering dipakai dalam administrasi. Di sini aku sudah punya data-data nama murid, jenis kelamin, nilai-nilainya mereka, serta ada beberapa yang akan kita cari. Oke, jadi kita akan bahas satu-satu. Rumus pertama adalah menjumlahkan sebuah data. Jadi datanya di sini yaitu Ariel. Nilai matematikanya 80, IPA-nya 90, IPS-nya 95. Lalu berapa sih total nilainya? Jadi rumusnya itu kita klik sama dengan, lalu ketik sum, buka kurung. Nah, kemudian drag data yang akan kalian jumlahkan. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, sudah muncul nilainya. Jadi nilai Ariel jika dijumlahkan menggunakan kalkulator, maka hasilnya akan sama. Nah, untuk yang lainnya tinggal kita drag ke bawah, maka nilainya langsung keluar secara otomatis. Nah, rumus yang kedua yaitu average, yang gunanya untuk mencari rata-rata dari sebuah data. Jadi cara manualnya itu, kita jumlahkan dulu ketiga data ini, lalu dibagi 3. Nah, jika di Excel tinggal kita drag ke samping semua nilainya, lalu kita tutup kurung. Tutup kurung, lalu enter ya teman-teman. Jadi nilainya ini 88,3, tinggal kita drag ke bawah. Nah, rumus yang ketiga yaitu untuk menghitung banyaknya data murid di kelas. Jadi langsung saja masukkan rumusnya yaitu sama dengan count. Di sini sudah ada ya teman-teman. Buka kurung, blok data di total nilai ini, tutup kurung dan enter. Nah, misalkan kita ingin menghitung banyaknya murid di kelas melalui nama murid, maka rumusnya tinggal kita tambah menjadi count A. Buka kurung, lalu kita blok di bagian nama murid, tutup kurung, lalu enter. Dan hasilnya akan sama seperti tadi, cuma rumusnya ditambah A saja. Jadi, rumus yang keempat itu mencari nilai rata-rata tertinggi dengan menggunakan rumus max. Langsung saja kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan max. Kemudian kita blok rata-rata nilai. Setelah itu tutup kurung. Lalu kita enter. Begitupun sebaliknya, untuk mencari nilai rata-rata terendah, sama seperti tadi, cuma beda rumus. Jadi rumusnya yaitu min. Kita ketik sama dengan, lalu kita ketik min, teman-teman. Setelah itu buka kurung, lalu kita blok data rata-rata nilai, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, rumus selanjutnya yaitu rumus ke-6, yaitu rumus if. Jadi rumus ini digunakan untuk menguji sebuah pernyataan. Langsung saja ke contohnya, jadi kriteria kelulusan apabila nilainya 65. Jadi apabila nilainya 65 sampai 100 dan di bawah 65 tidak lulus ya teman-teman. Mari kita coba masukkan rumusnya yaitu rumus if. Ketik sama dengan if, buka kurung. Nah, di sini kita akan memasukkan pernyataan yang akan kita uji. Jadi apabila nilai Ariel pada sel pertama dirata-ratakan nilai lebih dari atau sama dengan 65, maka selanjutnya klik titik koma. Pelan-pelan ya teman-teman. Maka selanjutnya klik titik koma, lalu ketik tanda petik, ketik lulus, tanda petik lagi. Jadi kebalikannya, tidak perlu kita ulang rumusnya. Jadi tinggal kita sambung aja dengan titik koma, tanda petik lagi,
ketik di sana tidak lulus, lalu tanda petik lagi dan tutup kurung. Jika kita menggunakan kata, maka kita harus menggunakan tanda petik, tutup kurung, dan enter. Nah, di sini sudah ada datanya. Untuk data lainnya, kita track lagi ke bawah. Oke. Kita lanjut ya, rumus ke-7 yaitu mencari banyaknya murid yang lulus. Jadi gampang banget. Tinggal kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan count if, buka kurung. Di sini sudah kelihatan ya teman-teman. Count if di baris keempat. Nah, lalu blok data pada kolom status, titik koma, lalu tanda petik, lulus, tanda petik lagi. Jadi pastikan penulisan lulusnya sama dengan kolom status di atas ya. Setelah itu tutup kurung lalu kita enter. Selanjutnya rumus ke-8 yaitu menjumlahkan dengan kriteria rumus sum if. Jadi ketik saja sama dengan sum if, buka kurung sama seperti tadi blok data di status, lalu ketik titik koma, klik titik koma, ketik lulus menggunakan tanda petik ya teman-teman. Titik koma, lalu tanda petik, kita ketik lulus karena di sini akan mencari jumlah total nilai murid yang lulus. Tanda petik lagi, titik koma, lalu kita blok total nilai. Setelah itu tutup kurung lalu kita enter. Nah, di sini sudah muncul angkanya. Lanjut saja ya rumus yang ke-9 yaitu mencari nilai rata-rata dengan kriteria tertentu, tapi lagi-lagi kriterianya yang lulus. Jadi rumusnya itu sama dengan average, buka kurung, blok data di status, lalu titik koma. Pelan-pelan ya teman-teman. Di sini average, blok data di status, titik koma, tanda petik lulus, tanda petik lagi, titik koma, blok data di kolom G karena rata-rata nilai ada di kolom G. Lalu tutup kurung dan enter. Jadi, nilai 79,3 adalah nilai rata-rata murid yang lulus. Nah, untuk bagian selanjutnya, contohnya nih aku punya data yang terpisah-pisah serta ada keterangan tambahan. Nah, kali ini aku mau menghubungkan atau menggabungkan dari 3 kolom yang berbeda. Jadi rumusnya itu sama dengan concatenate. Jadi untuk menggabungkan data-datanya ini kita ketik sama dengan concatenate, buka kurung, kemudian pilih sel yang mau digabungkan. Kita cari dulu ya, siapa tahu muncul. Oke. Lalu klik sel yang mau digabungkan atau sel pertama yang mau digabungkan. Nah, karena kita ingin ada spasi dari data 1 ke data 2 dan ketiga, maka kita tulis spasi di rumusnya yaitu titik koma, lalu tanda petik, klik spasi, tanda petik lagi, titik koma, lalu klik sel kedua, lalu titik koma, sel kedua, titik koma, tanda petik, spasi, tanda petik, titik koma lagi, klik sel yang terakhir,
tutup kurung, lalu kita enter. Nah, di sini sudah muncul datanya secara rapi, yang lainnya kita tarik ke bawah. Oke, rumus yang ke-11 yaitu gimana caranya kita mengubah kata yang berantakan. Jadi yang pertama, kita akan mengubah kata yang berantakan ini menjadi huruf kecil semua dengan rumus lower. Jadi kita ketik atau sama dengan arrow lower. Klik sel yang mau kita jadikan huruf kecil semua, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, yang kedua, jika kita ingin mengubah menjadi huruf besar semua, maka kita harus masukkan rumus upper. Klik lagi sel yang mau kita ubah ke huruf besar semua, tutup kurung lagi, lalu kita enter. Nah, gimana kalau misalnya kita mau ubah kalimat ini agar huruf besar di awalan kata? Jadi gampang banget, tinggal kita masukkan rumus proper. Jadi ketik sama dengan proper, buka kurung, klik sel yang diubah, lalu kita tutup kurung dan enter lagi. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai beberapa rumus ya. Itulah 13 rumus yang sudah kita bahas. Sisanya 2 rumus yang mungkin kalian sering dengar tapi bingung cara pemakaiannya, yaitu rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi kedua rumus ini mempunyai definisi yang sama, yaitu mencari data tertentu dengan tabel referensi yang lain. Jadi bedanya rumus VLOOKUP mencari data dengan tabel referensi yang sifatnya vertikal menurun ke bawah, sedangkan HLOOKUP mencari data dengan tabel referensi yang sifatnya horizontal mendatar. Nah, langsung saja ke contoh datanya. Jadi jika kita punya data seperti ini, maka kita akan melengkapi data customer, domisili, dan lama pengiriman. Nah, di sheet lain kita punya data referensi seperti ini, di mana data nama customer dan domisili yang sifatnya vertikal ke bawah, dan data lama pengiriman yang sifatnya horizontal mendatar. Jadi tabel yang di atas ini ya, tabel yang di atas ini akan menggunakan rumus VLOOKUP dan tabel yang di bawah ini akan menggunakan rumus HLOOKUP. Oke, langsung aja ke contohnya. Di mana customer ini kita masukkan rumus VLOOKUP ya. Nah, di sheet berikutnya. Oke. Di nama customer ini kita masukkan rumus VLOOKUP, buka kurung, lalu klik data yang akan kita cari tahu, yaitu di nomor pemesanan, lalu klik titik koma, lalu untuk mencari tabel RA kita pergi atau klik sheet data referensi, lalu kita blok nomor pemesanan sampai di domisili Bandung. Jangan lupa F4. Setelah itu titik koma, klik angka 2. Mengapa angka 2? Karena nama customer ada di kolom kedua. Setelah itu titik koma lagi, klik 0 atau false. Artinya 0 ini memastikan kalau data yang kita cari ini 100% akurat. Kalau tidak akurat, mendingan error aja ya. Setelah itu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, di sini sudah muncul nama customer, yang lainnya tinggal kita tarik ke bawah. Nah, untuk mencari domisili, rumusnya masih sama, yaitu menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Klik sel
atau data di nomor pemesanan, titik koma, blok lagi tabel vertikal di data referensi dari nomor pemesanan sampai domisili terakhir yaitu Bandung. Setelah itu, titik koma, klik 4. Mengapa kita klik angka 4? Karena domisili ada di tabel keempat jika kita hitung dari samping. Setelah itu titik koma 0, tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah muncul data domisilinya, tarik ke bawah untuk mencari data lainnya. Selanjutnya yaitu mencari data lama pemesanan. Kita gunakan rumus VLOOKUP karena bentuk tabelnya horizontal. Oke, langsung saja masukkan rumusnya ya teman-teman, yaitu rumusnya sama dengan VLOOKUP. Klik data domisili karena di sini kita tidak menggunakan nomor pemesanan, tetapi menggunakan data domisili. Titik koma, blok tabel horizontal ini dari kota sampai ke 3 hari ya teman-teman. Salah ya yang di bawah teman-teman. Sorry. Jangan lupa klik F4, titik koma, lalu kita klik angka 2. Kenapa angka 2? Karena lama pengiriman dihitung dari atas yaitu berada di kolom kedua. Setelah itu false-nya 0, tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini sudah muncul datanya. Untuk yang lainnya kita tarik ke bawah. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai 15 rumus di Excel yang wajib digunakan untuk tes administrasi. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.